Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, mereka akhirnya dipertemukan kembali. Meskipun ada kesedihan, ada lebih banyak kebahagiaan. Bagian terdalam dari Shi Hao merasa puas. Air mata mengalir di wajahnya yang tersenyum saat dia merasakan gelombang kasih sayang yang mendalam. Jangan salahkan adik laki-lakimu, jelas bahwa ketika suami dan istri merobek kekosongan, mereka melihat Shi Hao berdiri menentang saudaranya dan bahkan mengambil tindakan terhadap satu sama lain. Mereka membuka mulut mereka. Ada terlalu banyak hal yang ingin mereka katakan, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka berharap anak-anak mereka bisa bergaul satu sama lain. Shi Hao mengerti apa yang mereka coba katakan. Dia dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, "Aku dan adik laki-laki adalah saudara. Kami akan saling menjaga satu sama lain." Itu benar-benar tidak bisa disalahkan padanya. Air mata mengalir dari wajah Qin Yining. Tahun itu, ketika mereka kembali dari 100.000 lit tanah kosong yang dibersihkan dengan darah, semua harapan pasangan menikah ini berubah menjadi debu. Hati mereka merasa bahwa segala sesuatunya suram, dan mereka penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Mereka memikirkan anak yang mengalami nasib yang begitu menyedihkan. Sulit bagi mereka untuk menghilangkan pikiran seperti itu, dan mereka tidak bisa melupakan masa lalu. Shi Hao muda sangat menggemaskan dan kuat. Dia adalah makhluk tertinggi yang lahir secara alami, namun tulang makhluk tertingginya dicungkil oleh orang lain dan dibiarkan dalam keadaan lemah yang tak tertahankan. Pada akhirnya, dia dipindahkan ke Stone Village dalam keadaan hampir sekarat, seolah-olah nyawanya akan habis setiap saat. Selama ini, pasangan suami istri selalu tenggelam dalam siksaan. Pada akhirnya, yang memungkinkan mereka keluar dari kegelapan adalah anak kedua mereka. Dia juga muda dan lembut, dengan mata besar dan cerah dan juga sangat imut. Keduanya akhirnya mempercayakan segalanya padanya, mengembangkan harapan dalam diri mereka lagi. Untuk alasan ini, mereka juga menamai anak kedua mereka, Hao, melanjutkan nama putra sulung mereka. Mereka terus memanggilnya Shi Hao. Mereka sangat merindukan anak mereka sebelumnya dan tidak bisa melupakannya. Sayangnya, sejak dia lahir di Gunung Abadi, ada banyak hal yang sulit untuk diubah. Anak kedua mendapat perhatian khusus oleh klan Qin, dan dengan harapan besar yang diberikan padanya, nama belakangnya diubah menjadi Qin, jadi dia menjadi Qin Hao. Putra kedua menerima pendidikan klan Qin. Bakatnya yang menakjubkan terungkap, dan dia benar-benar kuat hingga tingkat yang menakutkan. Klan mulai sangat menyayanginya. Shi Ziling dan istrinya tidak bisa menghentikan orang-orang klan Qin untuk mengubah nama keluarga anak kedua mereka, jadi mereka akhirnya memanggilnya Hao Er. Mereka berhasil melewati kesedihan awal mereka dan menempatkan semua perhatian mereka pada putra kedua ini, berharap bahwa dia dapat tumbuh dengan sehat dan tanpa kekhawatiran. Bagaimanapun, klan Qin dengan sepenuh hati membesarkannya, memberi anak ini sumber daya yang cukup. Ini bukan sesuatu yang akan ditolak oleh suami dan istri. Tidak perlu diragukan lagi cinta orang tua kepada anak-anak mereka. Keduanya sangat mencintai anak kedua mereka, meskipun jumlah waktu dia di sisi mereka jauh lebih sedikit daripada ketika dia bersama klan Qin lainnya. Suatu hari, sengaja atau tidak, beberapa orang dari klan Qin memberitahu anak ini bahwa ia dilahirkan demi menyelamatkan anak pertama dari orang tuanya. Mengapa? Qin Hao muda tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Seseorang dari klan Qin kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia masuk ke dunia ini dengan tujuan besar, dan itu adalah untuk menyelamatkan seorang anak dari masa lalu. Mereka juga mengatakan kepadanya bahwa jika anak itu diselamatkan, maka untuk beberapa tahun ke depan, dia akan sangat lemah.
Darah esensinya dibutuhkan sebagai makanan obat. Hari itu, Qin Hao menangis dengan keras, terus-menerus meneteskan air mata. Dia menemukan orang tuanya dan bertanya dengan keras apakah dia hanya pengganti. Dia bertanya kepada mereka apakah memang ada kakak laki-laki, dan apakah dia dilahirkan murni untuknya. Shi Ziling dan istrinya merasa sangat sedih, tetapi mereka menggunakan suara lembut untuk memberitahu dia bahwa memang ada kakak laki-laki sebelumnya, tetapi dia sudah meninggal. Mereka tidak akan pernah bisa bertemu dengannya, dan Qin Hao bukanlah penggantinya. Mungkin ketika anak ini pertama kali datang ke dunia ini, mereka ingin menggunakannya untuk menyelamatkan anak pertama mereka, tetapi mereka tetap tidak akan pernah membahayakan nyawanya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah anak mereka sendiri. Selain itu, setelah Shi Hao meninggal, pasangan yang sudah menikah memusatkan semua kasih sayang mereka padanya. Kenyataannya, sebagai ayah dan ibu, bagaimana mungkin mereka tidak mencintai anak mereka sendiri? Ini terutama terjadi setelah anak pertama hilang. Keduanya lebih menghargai putra kedua mereka. Namun, Qin Hao terus mengingat bahwa dia dulu memiliki seorang kakak laki-laki. Tetua Qin Clan terus memberitahunya bahwa orang tuanya hanya memiliki dia untuk menyelamatkan kakak laki-laki itu. Shi Ziling secara alami membenci klan Qin. Bagaimana mereka bisa mengajar seorang anak seperti ini dan menanam benih jenis ini? Hal-hal yang menyedihkan telah berlalu, jadi mengapa ada kebutuhan untuk memberitahu seorang anak? Namun, mereka berdua tidak bisa mengubah apapun. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan adik laki-lakimu, dia hanya seorang anak kecil, dan itu adalah sesuatu yang selalu mengganggunya. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak bisa dibandingkan denganmu di hati kami. Qin Yining berbicara seperti ini lagi. Shi Hao bisa merasakan bahwa ayah dan ibu sangat menyayangi adik laki-lakinya itu. Mereka terus-menerus menjelaskan karena takut tidak cocok. Ayah, ibu, aku tahu bahwa bagaimanapun juga, dia adalah adikku tersayang, anggota keluarga dekat, kata Shi Hao lembut sehingga mereka tidak perlu mengatakannya lagi. Keduanya mengangguk. Mereka menarik tangannya dan terus berbicara tentang masa lalu. 2 tahun lalu, berita tentang pertempuran besar kedua batu membuat setiap wilayah sangat terguncang. Qin Hao tiba-tiba menemukan bahwa kakak laki-lakinya tidak meninggal, dan sebagai hasilnya mulai membandingkan dirinya dengan Shi Hao. Jika kakak laki-laki yang begitu kuat yang kekuatannya mengguncang dunia kembali, bagaimana perasaan orang tuanya? Ini adalah sesuatu yang membebani pikirannya sejak dia masih kecil. Dia ingin membandingkan dirinya dengan kakak laki-lakinya. Pertempuran dua batu berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Shi Ziling dan istrinya kadang-kadang menerima informasi bahwa putra sulung mereka yang lemah sebenarnya masih hidup dan menjadi sangat luar biasa, mengabaikan semua teman sebayanya. Mereka langsung meneteskan air mata kebahagiaan yang luar biasa. Itu juga hari ketika mereka melihat sedikit rasa sakit di dalam hati Qin Hao. Nak, kamu tidak mengerti betapa bahagianya kami ketika kami mengetahui bahwa kamu masih hidup. Seolah-olah kami tidak merasa menyesal lagi. Qin Yining adalah ibunya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Pertarungan 2 tahun lalu mengguncang segalanya di bawah langit. Nama batu kecil itu bergema ke segala arah, dan bahkan wilayah misterius itu tahu keberadaannya. Pasangan suami istri itu merasa bersalah tetapi sekaligus bangga. Itu adalah anak mereka, yang, bahkan tanpa bergantung pada mereka, bangkit menjadi hebat dan membuat namanya mengguncang dunia dengan caranya sendiri. Sayangnya, setelah pertempuran itu, batu kecil itu langsung menghilang. Hanya setelah menghilang selama 2 tahun dia muncul kembali. Aku benci gunung abadi. Shi Ziling berkata sambil mengerutkan kening. Itu karena berdasarkan apa yang dia katakan, bahkan pertumbuhan Shi adalah karena beberapa keterlibatan gunung abadi,
secara tersembunyi menyediakan sumber daya melalui danau roh iblis. Itu semua demi mencabut tulangnya yang berharga ketika dia dewasa. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pertempuran antara dua batu terjadi di alam dewa kekosongan. Bahkan ketika Qin Clan mengirim orang, mereka masih bukan lawan kedua pemuda itu. Namun, mereka tahu di mana tubuh asli Shi berada. Itu disembunyikan dengan danau roh iblis, jadi ketika pertempuran berakhir dan dia mati, klan Qin segera bergerak untuk merebut tubuhnya. Apa yang membuat mereka merasa menyesal dan khawatir adalah bahwa legenda abadi, wanita berpakaian abu-abu itu muncul kembali. Dia benar-benar tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia membawa daging Shi pergi, meninggalkan rencana mereka untuk memetik obat hebat ini menjadi sia-sia. Shi Hao mengerutkan kening. Tidak heran klan Qin mencoba mengikatnya dan merasakan ketakutan seperti itu, serta kekhawatiran dan ketakutan. Sebenarnya ada begitu banyak rahasia yang mereka sembunyikan. Yang pertama adalah kekalahan garis keturunan ibunya di alam yang lebih tinggi, dan bahwa mereka terjebak di sini. Yang kedua adalah bahwa ketika dia terengah-engah terakhirnya, Qin Clan dengan dingin menolak untuk membantu, dengan kejam memberitahu orang tuanya bahwa mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan obat suci. Yang ketiga adalah demi memetik obat yang hebat, mereka bahkan membantu Shi dalam pertumbuhannya. Dengan semua hal ini terjadi secara berurutan, bagaimana mungkin Gunung Abadi tidak merasa khawatir? Mereka takut dia akan mengetahui segalanya setelah bertemu dengan ibu dan ayahnya. Ada yang aneh, pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Itu menatap altar di sini terus-menerus. Itu jelas merasakan aura makhluk tertinggi. Apakah ini langkah pertama dalam menghasilkan makhluk tertinggi muda secara artifisial? Itu sangat terkejut. Apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh rencana kelahiran kembali makhluk tertinggi klan Qin? Tampaknya membutuhkan bantuan orang-orang seperti Qin Hao dan Shi Hao. Sudah lama mendengar tentang masalah ini. Kata-katanya mengganggu keluarga tiga orang itu. Dia segera memikirkan kakeknya dan merasakan gelombang urgensi. Dia ingin memahami kebenaran. Dia sangat khawatir, karena kakeknya membayar begitu banyak untuknya. Ketika kakek 15 disebutkan, Shi Ziling dan istrinya juga sangat marah. Orang tua itu membawa Aman ke Gunung Abadi, dan setelah mengungkapkan tujuannya, dia dibimbing ke sini. Ketika dia mengetahui bahwa pasangan yang sudah menikah itu dipenjara, dia meledak dengan amarah. Dia ingin menyelamatkan putranya dan istrinya, tetapi pada akhirnya dia bukanlah lawan bagi seorang ahli tertinggi. Dia dipukuli sampai dia batuk darah. Pahlawan besar, dewa iblis hebat, dipermalukan di sini. Darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Klan Qin, Gunung Abadi. Shi Hao meraung dengan kemarahan yang tak tertandingi. Meskipun dia telah membunuh Qin San, masih ada kemarahan besar di dalam dirinya. Jangan khawatir. Sebentar lagi, kami akan merampok perbendaharaan Immortal Mountain tanpa meninggalkan satu hal pun sebagai kompensasi. Kemudian, kita bisa membantai jalan kita ke alam yang lebih tinggi. Pagoda kecil itu mendesak. Apakah kakek dan Amen benar-benar memasuki alam yang lebih tinggi? Shi Hao bertanya. Dia merasa sangat gelisah di dalam hati. Shi Ziling mengangguk. Saat itu, dia memanggil Qin Hao, karena bagaimanapun, putra kedua menerima sedikit kasih sayang dari leluhur tua Gunung Abadi dan bisa membuat banyak hal terjadi. Hari itu, Shi Ziling memperingatkan Qin Hao berulang kali bahwa Dewa Iblis Agung adalah kakeknya sendiri, dan dia pasti harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Dia harus membantu kakeknya dan Amen ke dalam formasi transportasi agar mereka bisa melarikan diri. Qin Hao akhirnya menyelesaikan tugas ini, tetapi dia tiba-tiba mengirim mereka ke formasi kuno, dan setelah diaktifkan, itu benar-benar mengarah ke alam yang lebih tinggi.
ini, Shihao terdiam. Nak, mengetahui bahwa kamu masih hidup adalah hal yang paling membahagiakan bagi kami. Kami belum pernah merasa begitu diberkati sebelumnya. Qin Yining tersenyum saat air mata mengalir di wajahnya. Anakku, meskipun kehilangan tulang makhluk tertinggi, masih bangkit menjadi kebesaran. Dia dapat mengabaikan dunia di bawah langit dan menunjukkan penghinaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar seseorang yang mempesona masa lalu dan sekarang. Shi Ziling sangat bangga dengan Shihao, dengan paksa menepuk bahu Shihao dengan paksa. Tidak jauh, seorang pemuda berdiri di sana sambil melihat mereka. Dia mengenakan pakaian pertempuran perak dan mengalir dengan aura ilahi. Di tangannya ada tombak perak. Dia benar-benar pendiam. Nak, cepat dan datang. Ini kakak laki-lakimu tersayang. Qin Yining memperhatikan putra keduanya. Dia menyeka air matanya dan memanggilnya. Nak, cepatlah, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Shi Ziling juga berkata. Qin Hao berjalan mendekat. Pakaian pertempuran peraknya bersinar, membuatnya terlihat sangat tidak biasa. Meskipun wajahnya masih muda dan lembut, dia masih terlihat seperti anak dewa. Seluruh tubuhnya bersinar. Hanya saja, dia agak pendiam. Dia memandang Shihao, lalu dia melihat orang tuanya. Dia jelas mendengar kata-kata yang baru saja mereka ucapkan. Shihao telah mengalami banyak kesulitan, yang membuatnya dewasa jauh lebih awal. Ketika dia melihat adik laki-lakinya, dia mengerti bahwa dia masih anak-anak pada akhirnya, dan masih agak lembut. Apakah dia merasa seperti Shihao mengambil tempatnya di hati orang tuanya? Adik laki-laki, bagaimanapun, kami adalah anggota keluarga terdekat. Di masa depan, tidak peduli apa, kita masih saudara dekat. Aku akan menjagamu. Shihao berbicara sambil penuh emosi. Aku tidak membutuhkannya. Aku akan menjadi orang yang paling kuat di dunia ini, kata Qin Hao. Bagus, adik laki-laki akan menjadi orang yang paling kuat, jadi jaga saja kakakmu. Shihao tersenyum dan berkata. Jika seluruh dunia melihat bahwa Shihao, batu kecil yang selalu memandang rendah orang-orang di sekitarnya mengucapkan kata-kata ini, mereka pasti akan heran dan menolak untuk mempercayai hal seperti itu. Ada yang salah. Ada aura kuat yang mendekat. Siapa ini? Pagoda kecil itu tiba-tiba terguncang. Di kejauhan, sayap emas keberadaan abadi menutupi langit. Cahaya warna-warni emas berkembang, menghancurkan dunia tanpa batas dengan tekanannya. Dia seperti penguasa iblis yang tak tertandingi. Gunung 5 fase terus menyerang, tetapi masih terlalu sulit untuk menekannya. Tepat pada saat itu, gelombang aura yang luar biasa tiba-tiba muncul. Itu sangat menakutkan. Gunung abadi terguncang, dan seluruh wilayah misterius terpengaruh. Pasti ada keberadaan yang tak terbayangkan yang akan turun. Dewa surgawi abadi, apakah kamu akan dengan paksa memasuki alam bawah? Apakah Anda menjadi cemas? Pagoda kecil itu bertanya dengan sangat terkejut. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.